Mundur. Jangan ini pintu ya. Apa pertanyaannya? Ya, tanggapannya gimana Pak? Sidang ditunda lagi nih. Kami ikuti proses atau yang diputuskan oleh majelis hakim. Pada prinsipnya kami juga berharap ahli itu datang untuk mengungkap kebenaran. Ingin ya. Namun karena jaksa tadi juga hari ini tidak bisa menghadirkan karena katanya baru awal dilakukan digital forensik dan tidak tahu kapan selesainya, sehingga hakim tadi menegaskan bahwa agenda berikutnya itu bahan baru, tes DNA, berita acara hasil tes DNA. Nah, jadi saya juga berharap sebenarnya ya dihadirkan ahli itu kan, supaya terang benderang karena ini mengungkap kebenaran. Jadi kenapa sikap saya mengikuti majelis hakim saja? Karena saya juga sama ingin mengungkap kebenaran, biar terang benderang apa yang ada di CCTV, terutama yang di CCTV kan, apakah itu benar mayat ataukah apa, kan memang harus jelas dihadirkan digital forensik itu, ahli digital forensik itu supaya jelas. Namun sepertinya ahli digital forensik ini sepertinya kayaknya nggak bisa dihadirkan ya Pak Jerry, karena menurut keterangan jaksa ini baru awal dilakukan pemeriksaan, sementara prosesnya panjang. Kan pada prinsipnya kalau sudah dilakukan lab, ahlinya dihadirkan kan itu. Nah, sementara ini baru tahap awal aja menurut keterangan jaksa. Nah, namun kalau untuk tes DNA katanya sudah di tahap akhir, mau selesai. Jadi kemungkinannya sidang berikutnya 17 Juni itu sebelum tuntutan itu bahan baru dulu, yaitu berupa berita acara hasil tes DNA. Yaitu juga kami penasaran juga, apakah darah yang ditemukan di toko itu darahnya korban atau bukan. Sama kami penasaran. Pokoknya apapun yang terungkap di persidangan ya memang itu bagus lah ya untuk membuat terang benderang. Itu ya. Jadi atas dasar kami ingin mengungkap kebenaran juga, maka kami ikuti apa keputusan majelis hakim. Mau ditunda lagi untuk ada ahli digital, silakan kalau saya. Padahal dalam KUHP-nya memang ada. Tapi karena niatnya juga untuk mengungkap kebenaran, ya saya welcome aja dari PH terdakwa itu. Begitu. Pak, ketika hasil digital forensik sudah ada, namun ahlinya nggak hadir, itu bagaimana? Ya kalau menurut majelis hakim tadi, kalau hasil digital forensiknya ada, ahlinya nggak ada, ya berarti tidak ada yang bisa menerangkan. Karena menerangkan bukti-bukti elektronik ya seperti yang kemarin sudah ditayangkan itu seyogianya harus diterangkan oleh ahli digital forensik, bukan penyidik kan. Tapi kan itu baru awal lah ya, penyidik menyampaikan ya ada pergerakan-pergerakan. Namun untuk memastikan ya, satu autentikasi, kedua keutuhan ya, kemudian relevansi ya, relevansi isi itu dengan perbuatan itu ada atau tidak. Nah, maka itu yang bisa menerangkan adalah ahli digital forensik. Kalau ini terkait untuk Aman Yani sendiri kan sempat ada dugaan di depan rumah Aman Yani, yaitu yang gudang itu, tanggapan dari Pak itu apa? Ya silakan yang mengatakan itu siapa. Menurut saya ya polisi yang berwenang ya harus menindaklanjuti, memeriksa sumber tersebut. Siapa sumber yang menerangkan bahwa Aman Yani ada di gudang kan? Polisi menurut saya ya harus memeriksa sumber tersebut. Kemudian setelah diperiksa apa tanda-tandanya, apa indikasinya, apa bukti-buktinya yang menguatkan, sehingga kemudian polisi menindaklanjuti ke lokasi kan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi polisi harus memeriksa sumber yang menyampaikan tersebut. Berarti kuasa hukum Ririn juga sangat mendukung untuk sangat. Kita ini apapun untuk kebenaran Aman Yani itu masih hidup atau tidak ya, itu harus ditemukan. Kalaupun hidup ya harus ditemukan, kalaupun meninggal juga harus ditemukan. Kenapa? Karena ini kan berada di pusaran kasus ini kan. Itu. Jadi ketika Aman Yani ketemu ini akan terang benderang, apalagi ditemukan dalam keadaan hidup ya. Terang benderang. Apakah ada kaitannya dengan pembunuhan yang disebutkan oleh Brio Ririn kan?
kemudian apakah ada kaitannya juga dengan hubungannya sama Ririn kan yang di luar persidangan ya, yang katanya ada dana pensiun dan seterusnya ya kan itu. Kan kalau Ahmad Yani-nya ketemu kan terang nanti bagaimana tuh hubungannya dengan Ririn kan terkait dana pensiun dan seterusnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan perkara ini? Pokoknya kalau Ahmad Yani ditemukan itu terang benderang. Bang, terkait itu saksi verbalis itu kan mengatakan bahwa sudah dikirim 19 September itu, digital forensik itu ke Bareskrim. Kemarin itu saksi verbalis itu 19 September. Ya. Kok sekarang belum ada gitu? Gimana tanggapannya, Bang? Ya, makanya kami juga bingung ya. Penjelasan dari penuntut umumnya kan malah masih tahap awal. Ya. Nah, jadi kalau 11 September kemudian yang ditayangkan itu sudah melalui hasil lab. Nah, memang seharusnya ahli yang memeriksa itu, yang melakukan lab itu seharusnya memang mudah dihadirkan karena tidak harus melakukan penelitian terlebih dahulu, kecuali CCTV baru yang ditemukan di kios itu harus melakukan penelitian dulu ya. Tapi kalau yang CCTV lama yang di gerbangnya rumahnya dari material menyorot rumahnya Budi, kalau keterangannya kemarin dilakukan 11 September ya, labnya ya seharusnya sih tinggal menghadirkan saja kan itu. Tapi kembali ini menghadirkan juga kan, menghadirkan ahli juga kan ada prosedur itu ya, bersurat kemudian ditanggapi dari sananya ya. Yang jelas sih memang hari ini penjelasan dari jaksa itu kan tidak bisa menghadirkan kan itu.